Waalaikumsalam. Menteri Agama Republik Indonesia memasuki ruang acara. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas, beserta Ibu Hajah Eni Yakut Khalil Qomas. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia periode 2019-2020, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fahrul Razi. Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Zainud Tauhid Saadi, beserta Ibu Hajah Halimah Zainud Tauhid Saadi. Yang kami hormati pejabat eselon 1, staf ahli dan staf khusus Menteri Agama, pejabat eselon 2, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan kita semua dapat hadir dalam acara silaturahim dan serah terima jabatan Menteri Agama Republik Indonesia. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara ini dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam dengan membaca basmalah bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita dengarkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia periode 2019-2020, yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fahrul Razi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas. Yang saya hormati Ibu, yang mana? Ibu itu? Ibu Fonar. Ibu. Serta Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini Pak Wamen saya hormati, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf ya istri saya, karena udah janjian katanya sama ibu-ibu. Nanti kami akan ada acara sendiri Pak yang lebih rileks, ya silakan aja. Pasti kalau ibu-ibu lebih rileks, maksudnya pasti sambil makan-makan gitu mungkin maksudnya. Pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas begitu banyak nikmat yang kita dapat dalam hidup ini, khususnya nikmat kesehatan. Kalau ngomong nikmat kesehatan selalu saya garis bawahi, kalau dulu kita ngomong nikmat kesehatan seolah-olah basa-basi aja. Tapi kalau sekarang kita ngomong nikmat sehat, betul-betul dalam hati kita, alhamdulillah ya Allah, Kau masih memberikan sehat kepada hamba, di mana pada saat orang lain banyak yang sakit dan meninggal dunia gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama selaku Menteri Agama 2019-2020, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Yakut Khalil, Kementerian Agama. Bapak telah diangkat oleh Presiden sebagai Menteri Agama. Saya selalu berasumsi pasti pilihan Presiden adalah pilihan yang paling tepat.
Saya yakin Bapak akan dapat memimpin Kementerian Agama ini dengan lebih baik. Mohon tepuk tangan dulu untuk kehadiran beliau. Kedua, saya terima kasih kepada teman-teman, khususnya Pak Wamen dan teman-teman. Dulu mula-mula saya berpikir masuk Kementerian Agama ini pasti banyak mendapat kesulitan, tapi ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena di dalam Kementerian Agama ini sudah ada tim yang sangat bagus. Kita sebut Dream Team. Dream Team bukan tim yang mimpi, tapi impian orang sebuah tim yang luar biasa itu ada di sini. Kalau di dalam sepak bola, Dream Team itu hanya tim-tim bola tertentu saja. Dia bukan hanya memenangkan pertandingan, tapi mainnya sangat bersih dan sangat cantik untuk dilihat. Nah, begitulah tim ini. Tim di bawah pimpinan Pak Wamen ini sangat bagus kerjanya. Bersama-sama kami membangun Kementerian Agama ini. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang kotor, semua bersih, tapi betul-betul dapat menghasilkan suksesan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Wamen. Untuk itu atas nama selaku Menteri Agama yang lama, saya ucapkan terima kasih kepada The Dream Team ini di bawah pimpinan Pak Wamen. Mudah-mudahan Bapak-Bapak semua selalu sehat, mendapat usia panjang yang barokah, sehingga dapat berbuat lebih banyak bagi umat dan bangsa. Terima kasih atas bantuan selama ini kepada saya. Kembali kepada Bapak Menteri, saya ucapkan selamat datang di Kementerian Agama. Saya percaya dengan pengalaman Bapak, dengan energi Bapak yang masih muda, tapi kalau meskipun energi muda, saya yang lebih tua, makannya pasti lebih banyak saya gitu ya. Saya ucapkan selamat datang, mudah-mudahan Bapak dan saya optimis Bapak mampu memimpin Kementerian Agama ini dengan lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya dimohon perkenan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Yakut Khalil Qomas untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan kita semua hormati Bapak Menteri Agama Pak Fahrul Razi, saya ini hanya penerusnya saja. Jadi Menteri Agamanya tetap Pak Fahrul Razi, gak apa-apa, tapi yang meneruskan saya Pak, insya Allah. Bapak Wakil Menteri, Pak senior saya, Kiai Zainul Tauhid, saya banyak belajar dari beliau, sebagaimana tadi Pak Fahrul Razi sampaikan. Ini senior saya dalam berorganisasi itu ya, menempa diri lah kira-kira begitu. Saya banyak belajar dari Pak Wamen dan alhamdulillah kita kembali dipertemukan di kementerian yang sangat luar biasa ini, Kementerian Agama. Yang saya hormati Pak Sekjen, ini Prof. Nizar ini teman lama juga, teman lama, dan Pak Fahrul, saya banyak belajar dari beliau. Beliau ini Ketua PWNU Yogyakarta, Pak. Yogyakarta, dan saya ini Ketua Umum Ansor hari ini. Jadi saya ini anaknya Pak Nizar. Jadi kira-kira kalau ada yang saya sebagai anak, kalau ada yang ganggu bapak pasti anaknya akan tersinggung, kira-kira begitu. Jadi itu Pak Nizar kira-kira. Saya banyak berdiskusi dengan beliau, bukan soal Kementerian Agama Pak, tetapi soal bagaimana Indonesia ini ke depan, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih toleran, Indonesia yang tidak saling singgung antar kelompok. Saya banyak berdiskusi dengan Prof. Nizar, dan alhamdulillah sekali lagi dipertemukan di tempat yang terhormat ini. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama yang hadir. Saya mohon maaf kita belum kenal satu persatu, tapi pada saatnya pasti kita akan kenal satu persatu. Dan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, ini kebetulan ada istri saya. Saya juga harus memperkenalkan istri saya. Ini istri saya pertama dan satu-satunya.
Saya tidak bilang yang terakhir, tapi pertama dan satu-satunya. Ini silakan berdiri, Bu, biar Bapak Ibu sekalian tahu, berdiri, silakan berdiri. Nah, ini istri saya. Saya di rumah paling ganteng, Pak, anak saya 4, perempuan semua. Jadi saya sih ngikutin Gus Dur sampai anak-anaknya, Pak. Gus Dur itu anaknya 4 perempuan semua, saya ikutin sama anaknya 4 perempuan semua. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun masih dalam situasi keprihatinan COVID-19 ini, kita semua tetap diberikan kenikmatan sehat. Mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita tidak ada yang terkena atau terinfeksi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita doakan juga, kita berdoa pandemi ini segera berakhir, hilang di muka bumi dan kita bisa beraktivitas seperti semula, seperti sebelum ada pandemi. Sholawat dan salam tentu saja kita wajib haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan kita yang kita tunggu syafaatnya nanti. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa istiqomah mengikuti jejak beliau, bukan hanya dalam beragama, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari. Ini penting karena saya ingat Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu Pak Lukman Hakim Saifuddin, saya dengar dulu ketika masuk ke kementerian ini, pertama dia menceritakan bagaimana Gus Dur berseloroh soal Kementerian Agama. Ini populer sekali, saya kira semua yang ada di sini pernah dengar itu. Gus Dur mengatakan yang diulang oleh Pak Lukman Hakim, Kementerian Agama itu seperti pasar, semua ada kecuali agama. Itu kata Gus Dur. Ini waktunya Bapak Ibu sekalian kita membuktikan bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya Kementerian Agama titik, tapi Kementerian semua agama. Sehingga yang disebut pasar oleh Gus Dur, ya ini, pasar agama-agama ini ada di Kementerian Agama. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, semua agama ada di kementerian ini. Kita tunjukkan kepada publik. Saya katakan kemarin di Istana Negara dan tadi juga saya sampaikan kepada Pak Presiden, saya hanya ingin menjadikan, melalui Kementerian Agama ini, saya ingin menjadikan agama ini sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Itu kalau di breakdown akan luar biasa. Agama sebagai aspirasi dan bukan, agama sebagai inspirasi dan bukan sebagai aspirasi. Itu kalau di breakdown akan luar biasa. Bagaimana kita ini harus saling menghormati antara sesama pemeluk agama. Bagaimana kita harus saling menghormati mereka yang berbeda keyakinan, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Toleransi tingkat tinggi ini harus dicontohkan, diberikan teladan dari sini, dari Kementerian Agama ini. Saya tidak ingin dari kementerian ini justru muncul sikap-sikap atau cara-cara yang diskriminatif antara satu dengan yang lain. Saya tidak ingin itu ada atau muncul dari Kementerian Agama ini. Banyak hal yang kita bisa breakdown dan tentu pada saatnya nanti, secepat-cepatnya, kita akan melakukan breakdown atas apa yang tadi saya sampaikan ini, bagaimana Kementerian Agama ini benar-benar menjadikan, bisa menjadi kementerian semua agama. Dan agama ini akan menjadi inspirasi bukan aspirasi. Agama kita kembalikan kepada fungsinya yang mendamaikan. Agama kita kembalikan fungsinya kepada sebagai jalan untuk melakukan resolusi konflik semua persoalan. Kita akan menolak agama sebagai sumber konflik dan perpecahan. Semua harus dimulai dari kementerian ini.
Oleh karena itu tentu ke depan saya akan minta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian dalam mewujudkan cita-cita yang saya kira sangat terhormat ini, dan kita harus membuat sejarah. Kita harus membuat sejarah, kelak sejarah negeri ini akan mencatat bahwa Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di sini berada pada sisi yang benar di dalam sejarah. Yang menentukan, yang membuktikan itu adalah kinerja kita, pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Saya kira demikian, terima kasih terutama kepada Pak Fahrul Razi yang tentu sudah meninggalkan legasi yang luar biasa baiknya. Mari kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah menjadi tinggalan ya, jadi warisan peninggalan dari Pak Fahrul Razi yang saya dengar, saya amati, saya lihat sudah sangat luar biasa. Mari kita pertahankan dan kita buat lebih baik kembali. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Pak Fahrul Razi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada salah-salah saya mengatakan sambutan ini. Mari dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita bersama-sama bergandeng tangan membesarkan Kementerian Agama ini, mewujudkan cita-cita negara, negara yang adil, negara yang makmur, dan tentu sesuai dengan motonya Kementerian Agama Pak, ikhlas beramal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan memori aki tugas Menteri Agama Republik Indonesia periode 2019-2020 dari Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fahrul Razi kepada Bapak Haji Yakut Kholil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju. Kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Menteri, kami silakan kembali ke tempat semula. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, dengan selesainya penyerahan memori akhir tugas Menteri Agama Republik Indonesia periode 2019-2020, dengan demikian maka selesailah acara kita pada pagi hari ini, dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Ibu kami silakan untuk beramah tamah. Izin Pak Dua Menteri, saya akan memperkenalkan pejabat yang ada di sini. Kalau diperkenalkan, baik, terima kasih.